Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibur Rahman, Kepala Unit SDIT Al-Uswah Pamekasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan salah satu contoh praktik baik dari salah seorang guru kami, Bapak Widan Heli Maulana. Praktik baik yang diterapkan pada contoh berikut ini adalah pelaksanaan coaching bersama siswa. Berikut contohnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Kim. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya siang ini? Sehat, Pak. Akil sudah kelas 6 ya. Bentar lagi insyaallah sudah SMP. Oh, mondok, rencananya mondok. Mondok di mana? Tidak Di Pasuruan. Ada kok kenapa pilih mondok itu? kemauan ayah saya. Memang keinginannya Akil. Ayah saya. Oh, keinginan orang tuanya Akil. Bismillah, semoga dilancarkan nanti semua prosesnya ya. Hari ini Bapak minta waktunya Akil, kita mau ngobrol begitu ya. Kita mau ngobrol di sini, Bapak rekam pakai kamera. Juga mungkin nanti ada poin-poin yang mungkin Bapak akan catat. Akil bersedia? Bersedia. Bisa berapa lama ya menurut Akil kita ngobrol hari ini? Takutnya kamu ada agenda apa gitu. Saya terserah. Terserah. Insya Allah kita coba 20 menit ya mungkin ya. Nanti kalau misal kurang dari 20 menit ya kita bisa lanjut aktivitas lain. Misal nanti lebih dari 20 menit Bapak sampaikan ke Akil. Lebih dari 20 menit Akil mau dilanjut atau tidak itu Bapak sampaikan ke Akil. Oke? Oke, baik. Bismillah, kita mulai. Akil. Kan kalau sudah kelas 6 biasanya mungkin banyak tugas atau apa dan lain-lain, atau persiapan pondok dan lain-lain. Dari semua aktivitasnya Akil, mungkin ada yang ingin Akil obrolin ke Bapak. Tugas akhir. Tugas akhir. Oke. Apa mungkin bisa dijelaskan dulu ke Bapak, apa itu tugas akhir? Apa itu tugas akhir? Saya belum ngerti kalau tugas akhir, Pak. Cuman kalau kerjainnya itu harus tanya dulu ke guru, Pak. Harus tanya dulu ke guru. Tugas akhir itu bisa dijelaskan dulu, apa sih itu tugas akhir? Sepengetahuan Akil ya. Terus saja itu buat nilai kelulusan. Jadi tugas akhir itu bagian dari penilaian untuk kelulusan Iya. di siswa kelas 6. Oke. Apa tuh ceritanya? Mungkin Akil mau cerita tentang tugas akhir. Mana kendalanya saya, Pak? Banyak kendalanya. Apa saja kendalanya Akil? Kalau hari libur saya malas banget. Kalau hari libur Malas banget. males banget. Kalau hari libur males banget terus. Pas kalau pulang sekolah, Pak, Hmm. semangat, Pak, tapi waktunya mepet, Pak. Kenapa tuh mepet? Kenapa? Ngaji, Pak. Pernah kalau malam hari saya ngaji lagi, Pak. Jadi kalau pulang sekolah pulang jam berapa sih dari sekolah? Rata-rata Habis asar, Pak. habis asar. Kalau sampai Ada tahfidz juga. Nyampe di rumah juga ada kegiatan mengaji. Malamnya juga ada kegiatan iya. ngaji. Jadi ada dua nih. Satu kalau libur ya males gitu ya. Kalau jam pulang agenda banyak. Oke, ada lagi Akil yang jadi kendala Akil? Pas kalau lagi ngerjain, Pak, itu waktu telepon, waktu ngecat pembimbingnya gawat, Pak. Jadi Akil ada upaya berarti. Jadi ada upaya Akil pas kerja di rumah begitu ya. Akil ingin konsul via chat, tapi ternyata pembimbingnya tidak on begitu ya. Oke. Itu ada 3 sudah nih. Apa lagi kendala mungkin? Ada lagi Akil. Tadi Bapak bantu ya, tadi pas libur ya agak malas begitu ya, ada perasaan malas. Kalau jam pulang sekolah agak padat. Dan saat sudah mau mulai mengerjakan, ternyata pembimbing kadang tidak on begitu ya. Ada lagi yang jadi kendala lagi. Ada juga Pak sering nganggur, Pak. Adik sering gangguin. Adik punya adik berapa? Dua saya. Dua-duanya sering gangguin. Yang paling tua, Pak. Umur berapa tuh yang paling tua? Saya nggak tahu, Pak. Udah kelas 3. Udah kelas 3.
Sering gangguinnya tuh gimana? Ajak main HP Pak. Ajak main HP malah. Sebelumnya mungkin sering main HP atau bagaimana? Saya kalau main HP sama adik saya. Memang sama adik. Jadi ketika Akil mau nyoba serius mungkin ya mau ngerjain, ternyata adik ini mau ngajak main. Wah, ya. Ada lagi kendala-kendala? Udah. Oke, kita coba dari yang libur. Males kenapa nih? Pasti. Mas gerak aja Pak. Karena aja. itu kebiasaan saya kalau di hari libur. Memang dari dulu kalau libur Akil tuh pengen leye-leye aja santai. Gak ada agenda keluar rumah biasanya kalau libur. Biasanya waktu sekolah ada agenda. Terus Agenda dari keluarga gitu Pak. Keluarga saya sering apa ya, buat acara gitu Pak. oh sering ada acara. Sering gak adanya kenapa kok? Oh, sering ada acara ya kalau libur gitu. Keluarga saya Akil sudah tahu apa memang sudah nanya atau bagaimana? sudah tahu saya Pak. Sudah tahu kenapa? Kalau lagi bicara tuh Pak sama keluarga saya kan sepupu saya, sepupu paman saya tuh Pak, yang belum lebih, yang belum Pak, Apa ini? sepupu saya. Sepupunya saja tuh 50. Iya, paman saya. Wahannya Akil. Iya. Jadi dari jumlah keluarga memang keluarga besar. Begitu ya Akil. Jadi Akil maklumi sering ada acara. Kenapa ya Pak? Mana saja Pak yang mau pergi mana saya. Oh, kegiatannya pasti mengunjungi keluarga. Iya. Tapi Akil tahu manfaatnya apa gitu berkunjung. Ya mempererat silaturahmi. Akil setuju sering mempererat tali silaturahmi agar tetap ya. Berarti Akil setuju ya memang penting acara itu begitu ya. Namun Akil merasa kok terlalu sering. Begitu ya Akil ya. Gak terlalu sering juga. Oh enggak terlalu sering juga gimana? Ya. Kalau ada acara saya ikut aja Pak, tapi jarang, agak jarang gitu. Paling banyak itu Pak tahlilan di rumah saya. Insya Allah. Jadi banyak di sana. Ada orang mati di sana. Iya. Akil tahu kan apa profesi dari orang tua? Tahu saya. Menyadari itu penting. Penting sih Pak. Penting sih. Kenapa pada sihnya? Penting sih Pak. Kayaknya ada perasaan yang dari Akil. Penting sih Pak, tapi gitu. Gimana? Tapi nggak bisa dijelasin Pak. Nggak bisa dijelasin. Oke. Tapi Akil apa namanya? Mami kalau itu ya bagian dari tugas orang tuanya Akil. Ya, Dan itu untuk kebaikan apa bukan kebaikan? untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Insya Allah begitu ya. Ya. Jadi Akil makanya kalau libur inginnya ya santai saja di rumah. Begitu Akil ya. Oke. Terus Akil dengan di rumah seperti itu, kemudian dapat tugas nih, tugas spesial di sekolah. Namanya tugas akhir. Tugas yang mungkin tidak dimiliki oleh kelas 1 sampai kelas 5 ya. Spesial buat tugas akhir. Akil semangat gak untuk menyelesaikan? Ada niatan gak saya harus selesai nih? Keadaannya tapi wajib Pak. Wajib. Iya. Tapi Akil ingin menuntaskan tugas terakhir ini. Tapi apa ya? Mau gak mau harus. Mau gak mau harus menuntaskan. Jadi Akil harus menuntaskan. Iya. Strategi apa yang akan Akil lakukan selain dari hambatan-hambatan yang ada? Strategi apa saja yang akan yang Akil akan lakukan ke depan? Kedepannya saya mau apa ya? Jadi susah lah. Kenapa? Penjelasannya. Kenapa? Ya kan ada keinginan untuk ya pengen tidak pengen, suka tidak suka, harus tuntas nih tugas akhir. Bagaimana strateginya? Apakah tidak ingin mengerjakan? Mengerjakan. Pasti Kalau- mengerjakan. Kalau saya sih punya langsung kerjain semua Pak. Bab 1 sampai bab 4. Oh ya maaf Bapak lupa. Kamu sudah selesai sampai bab berapa? Baru bab 2 saya. Oh, alhamdulillah sudah bagus. Sebenarnya target tuh sampai bab berapa kalau bulan sekarang? Bab 4 Pak. Sampai bab 4 ya. Iya.
Berarti bab 3 bab 4 tuh ingin diselesaikan dalam waktu berapa lama nih Akil? Maaf, tugas akhirnya kapan jadwalnya Akil? Saya lupa Pak. Perkiraan? Kurang berapa hari? Perkiraan adalah kalau perkiraan itu paling mepetnya, jangan paling jauhnya. Kalau paling jauh tuh kan nanti apa? Masih Kurang berapa hari ini? kurang 7 hari lagi. Kurang 7 hari lagi Akil harus menuntaskan bab 3 dan bab 4. Bagaimana strateginya Akil? Langsung ngerjain semua Pak. Mm-mm. Pas historik Pak. Gitu. Kalau ada yang salah langsung dihapus gitu. Oh, jadi Akil akan mengerjakan langsung selesaikan semua. Kalau ada yang salah nanti tinggal direvisi begitu ya. Oke. Gimana tuh strateginya biar bisa selesai semua dalam waktu 7 hari? Ya harus ngerti tentang apa yang kita sampai judulnya. Oke. Harus ngerti. Akil sudah mengerti judulnya. Saya mengerti. Sudah mengerti. Oke, jadi kamu sudah paham judulnya, arahnya kemana, tugasnya. Bab 3 dan 4 kamu yakin bisa selesai dalam waktu 7 hari? Insyaallah ya. Ada strategi tambahan nggak selain sudah paham judul, apalagi strateginya biar kamu bisa selesai 7 hari bab 3 4? Ya harus apa ya? Percaya diri aja. Percaya diri. Oke, bisa yakin, percaya diri. Ada lagi strateginya biar kamu lebih mantap selesai pasti ini. Nah, tapi apa ya? Menghubungi terus Buat janji terus dengan pembimbing, apa gunanya tuh hubungi terus pembimbing? Mungkin ada hubungan apa lagi? Oke, jadi kamu akan menggunakan 3 strategi. Yang pertama, kamu pahami judulnya, gitu ya. Lalu kamu ketikkan, sudah ada di tahapan kamu sudah paham judulnya. Kemudian kamu akan kerjakan itu langsung ya, bab 3 dan 4. Setelah itu strategi kedua tadi ya harus yakin, gitu ya, yakin, percaya diri dan lain-lain. Setelah itu kamu akan rutin menghubungi pembimbingnya, gitu ya, akan menjalin hubungan erat dengan pembimbing. Oke, berarti setelah ini Akil akan mulai kapan nih untuk mengatur 3 strategi ini? Akan dimulai kapan? nanti Pak habis selesai. Pulang sekolah. Ya, Pulang sekolah ini Akil akan langsung mau bebek. menghubungi pembimbing. Pulang sekolah akan menghubungi pembimbing. Misal sudah dihubungi pembimbing, ada cara lain Akil? Ya telepon gurunya aja. Telepon guru. Guru benar. Oh, jadi ketika pembimbing tidak dapat dihubungi, kamu akan meminta bantuan ke wali kelas. Itu akan dilakukan sama Akil. Oke, kemudian apa lagi nih Akil? Yang dalam waktu dekat pulang sekolah akan menghubungi pembimbing. Apalagi nih strateginya sudah ada, apa yang akan kamu lakukan lagi? Biar segera dieksekusi. Ya jangan kalau ada saya lagi ngembangnya harus dituruti Pak. Harus dituruti. Jadi kamu akan merelakan waktu kamu mengerjakan? Ya kalau Pak apa ya, kalau dia ngancam Pak, harus saya tinggal gitu. Itu aman ke adik ketika kamu tinggalin? Nggak aman Pak. Hah? Nggak aman Pak. Terus gimana tuh biar aman? Kamu ini sudah 7 hari. Gimana? Ya hindarin aja Pak. Menghindari. Adik kalau nggak main sama Akil, main sama siapa? Nggak ada temennya Pak sendiri Pak. Nggak ada temannya. Orang tua? Orang tua saya capek semua Pak. Berarti yang memang diberi amanah mendampingi adik Akil. Iya. Dan orang tua percaya kepada Akil, berarti ya Iya. bisa mendampingi adik. Jadi Akil mendapatkan kepercayaan dari orang tua. Kalau pertanyaan sih nggak tahu saya Pak. Oh iya, Akil tidak merasa itu. Iya. Tapi dari bukti yang ada di sekolah, adik itu nggak ada teman dan memang hanya bermain dengan Akil. Iya. Jadi Akil bisa nggak mencoba memahami perasaan adik begitu. Tapi Akil juga dihadapi pada suatu tantangan hidup. Ya saya juga punya kewajiban. Adik saya
gimana? Adik harus Akil ini ya. Iya. Tapi Akil juga. Jadi strateginya tadi adik dihindari dulu, fokus untuk menuntaskan tugas. Oke. Ya masih ada kegiatan dulu ya Pak Bay. Silakan. Kemudian tadi sudah bisa mengatasi kalau chat pembimbing tidak aktif akan menghubungi wali kelas begitu ya. Kalau adik saat main HP ya akan coba dihindari begitu ya. Iya. Oke. Hambatan sudah. Akil sudah menyampaikan strateginya. Akil kalau Bapak nanya berapa persen Akil yakin menuntaskan tugas akhir ini yang tersisa dalam waktu 7 hari. Kalau 1 sampai 100%, berapa persen Akil yakin? 80%. Kenapa belum muncul 20%? Kenapa Akil? Akil sudah menyampaikan strategi, Akil juga sudah menyampaikan hambatan-hambatannya dari tadi dan strategi mengatasi hambatannya juga. Kenapa belum 100%? Soalnya saya sering direvisi Pak. Sering banget direvisi. Apa sih tujuan revisi itu menurut Akil? Biar sempurna aja Pak. Biar sempurna. Akil sudah pakai strategi apa tadi? Yang pertama? Kerjain semua Pak. Terus ketika itu sudah 100% kan, ada revisi. Akil butuh berapa lama tuh mengatasi revisi? Lama maksudnya. Kenapa? Soalnya kalau direvisi banyak lagi Pak. Saya kayak apa ya? Mau Mundur. Agak berat begitu ya. Sudah berusaha ternyata kok masih sama. Begitu Akil ya. Tapi Akil sadar kan kenapa kok harus direvisi? Biar sebenarnya ada yang kurang tepat, biar lebih bagus begitu ya. Kalau sempurna kan tidak ada yang sempurna mungkin ya menurut Akil ya. Jadi 20% itu karena revisi. Tapi yakin nggak Akil 20% itu bisa dituntaskan dalam waktu 7 hari juga ketika ada revisi? Kalau revisian tuh paling lama saya 2 hari Pak. Paling lama 2 hari. Misal dalam 7 hari Iya. Akil sudah menuntaskan kira-kira berapa hari nih? Kan berarti Akil sudah harus menyiapkan waktu 2 hari saya untuk menyelesaikan revisi. Jadi Akil akan berarti kan berkurang dari 7 hari Akil yang harus menyelesaikan ya. Betul nggak Akil? Kan 7 hari. Akil dalam menuntaskan revisi harus 2 hari ya. Berarti Akil harus menuntaskan berapa hari nih? 4 hari. Berarti 80%-nya Akil dituntaskan dalam waktu 4 hari ini. Revisiannya 2 hari. 2 hari dan nanti revisiannya tetap ada revisi, Akil bisa 2 hari. 1 harinya penyelesaian begitu ya. Pak Aga ini. Maaf ya. Oke. Jadi Akil sudah yakin bisa menuntaskan? Insyaallah. Semangat? Terima kasih Pak. Ya, kayak alhamdulillah. Jadi untuk menyelesaikan tugas akhir memberi kewajiban, tadi katanya kamu pengen tidak pengen mau tidak mau harus menuntaskan begitu ya. Dengan segala hambatan yang ada, kamu hebat sudah bisa membuat sudah tahu apa hambatan kamu ya tadi ya. Tapi juga sudah tahu apa strategi kamu. Oke? 80% kamu tadi sebut karena pasti ada revisian. Ketika sudah membuat menentukan berapa hari karena ada revisian itu 20%-nya berarti tinggal dimajukan strateginya begitu kan ya, sehingga kamu yakin 100% bisa melaksanakan tugas saya. Oke, bagus, kamu sudah bisa menemukan sendiri semuanya. Ada gak yang bisa Bapak bantu selain sharing kali ini? Bapak, Mungkin ada yang perlu bantuan Bapak nggak dan lain-lain dalam menuntaskan ini? tugas akhir. Bukan membantu tugas akhirnya. Ada Akil sudah sharing ke Bapak. Ya. Ada gak hal yang ingin masih Akil kesulitan atau apa? Minta saran atau apa nanti? Kalau saya masalah pemulihan Pak. Oh, di kelas. Iya di kelas. Ada pembulian. Masih ada Pak. Masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Iya. Akil rasakan itu. Iya saya rasakan Pak.
Apa Akil juga jadi korban pembulian? Saya jadi korban sama pembulinya. Pembulinya juga. Iya. Ini menarik. Ya, tapi itu lain ya. Lain nanti kita bisa ngobrol menarik nih ngobrol sama Akil. Dibully, tapi juga jadi pembuli. Balik ke topik tugas saya, berarti kamu sudah pede, yakin? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dengan strategi itu, dengan peluang itu bisa menuntaskan. Insyaallah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, demikian Akil. Jadi setiap orang mesti ada hambatan begitu Akil ya. Dan Akil juga sudah tahu hambatannya, tapi juga sudah menemukan strateginya. Ya, Akil yakin bisa menuntaskan, Yakin Pak. bertanggung jawab. Insyaallah. Masya Allah, bertanggung jawab. Ya Bapak percaya, Akil bisa. Bapak percaya 100%. Akil bisa menuntaskan itu. Ya, terima kasih waktunya Akil. Ini kurang lebih 20 menitan. Terima kasih sekali waktunya ya. Sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama Bapak di sini. Nah, bila ada salah kata dari Bapak mohon dimaafkan. Kalau saya juga punya usaha. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Terima kasih ya. Ya, Pak. Demikianlah contoh dari pelaksanaan praktik baik, pelaksanaan coaching kepada siswa yang dilaksanakan oleh Bapak Wildan Heri Maulana. Tujuan dilaksanakannya coaching ini adalah untuk membantu siswa, mendampingi siswa menemukan atau menyusun secara strategis cara-cara atau langkah-langkah penyelesaian masalah dari masalah yang mereka miliki. Tentu saja praktik baik ini atau pelaksanaan coaching ini tidak hanya bisa dimanfaatkan dalam membantu siswa menghadapi permasalahannya, namun juga termasuk kepada guru dan karyawan di sekolah sehingga bisa membangun suatu budaya dan kondisi lembaga yang produktif. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.